inilah gambar gerah yang akan memberimu tahu tentang Togok Sagu di Sap Kampung. Kalau kamu pernah makan papeda, makanan kenyal-kenyal tapi bukan agar-agar itu, ya, itu dari sagu. Sagu yang ditogok. Bagaimana prosesnya? Begitu. Begini. Zet, 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 zet. Setelah sagu ditebang, dibelah sedemikian rupa, sagu dipukul-pukul dengan sekuat tenaga. Dipukulnya, dikikis sedikit demi sedikit, agar menghasilkan remahan sagu yang halus. Remahannya begini. Ya, begini. Bentuknya seperti remahan sagu. Ya, pokoknya begitu. Untuk sagu nih. Itu namanya serobok. Serobok. Kalau pakai bahasa Mare bilang serobok, kalau bahasa Indonesia bilang alatnya tok sagu nih. Alat tenyo sokok sagu. Mas, alat tenyo sokok sagu. Alat apa? Tenyo. Tenyo. Iya. Abang tenyo. Wops. Terbuat dari senter. Gokil. Meski tanpa pernah ikut webinar Sustainable Development Goals alias SDGs, dan kemungkinan besar juga tidak ikut pelatihan green building dan sejenisnya, ternyata warga telah menerapkan konsep-konsepnya. Material dan alat-alat yang digunakan dibuat dari bahan daun pohon sagu, disangga dengan tiang-tiang kayu dari pohon sekitar. Tali-talinya dari rotan dan akar-akar. Mari kita lihat Pak Markus sedang bikin. Bapak Markus bisa tolong jelaskan sedang bikin apa ini? Ya, sedang bikin koti untuk ramas sagu. Koti. Untuk ramas sagu. Iya, Elanya sudah disiap. Elanya sudah ada dengan karun. Lalu dia punya kotinya siap dikasih rapi. Yo. Lalu kasih naik di tempatnya para-para. Baru disiap di ramas. Yo. Iya. Oke, nanti jadinya seperti itu ya. Ya. Mantap. Setelah itu dibikinlah tiang-tiang dari kayu. Tinggal diselipkan dan pukul di antara batu-batu sampai kencang. Tidak kencang tidak apa-apa juga sih, tapi nanti jatuh tidak kuat. Jadi lebih baik dibikin kencang saja. Lalu sagu diberi air, diterimanya air dan meresap ke dalam-dalamnya. Dengan begitu, sagu jadi berair dan bisa diremas dan diperas. Airnya mengalir melalui dahan secara perlahan. Karena ngapain buru-buru? Proses ini diulang terus sampai sagu habis. Air perasannya seperti santan tapi berwarna kecoklatan. Lama-lama dia mengendap dan memadat di dasar dahan. Nah, endapan inilah yang diambil dan dikeringkan untuk nanti dibikin makanan. Ini dia. Oh ya, katanya sagu kering ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan di tempat kering. Proses togok sagu ini mulai dari tebang pohon sampai jadi sagu kering biasa menghabiskan waktu selama 2-3 minggu. Bergantung besar pohon sagu, cuaca, dan kerajinan kita.
Sagu, seperti halnya beras, jagung, dan tanaman makanan pokok lain, adalah sumber energi utama bagi kita manusia. Untuk sampai pada loyang makan kita, diperlukan proses panjang dan kadang melelahkan. Jika tidak bisa makan nasi karena beras dari Jawa atau Sulawesi tersendat, atau mungkin dompet kita yang tersendat, kenapa tidak kita coba togok sagu saja? Prinsipnya, mengolah dan mengelola dengan baik segala sumber daya alam yang kita punya.